menyasar pelajar mahasiswa dan ibu rumah tangga yang menyukai cemilan segar, sehat dan terjangkau serta untuk kebutuhan acara seperti arisan dan kumpul keluarga. Yang diposisikan sebagai cemilan praktis, higienis dan terjangkau dengan kualitas baik sehingga mampu bersaing dan menarik konsumen. Analisis tren buah segar sehat, harga terjangkau, rasa khas dan proses mudah. Quickness tidak tahan lama tergantung isi buah. Opportunities pemasaran online dan pesan besar, minat tinggi pada cemilan segar. Tren persaingan harga bahan naik dan selera berubah. Telat pemasaran untuk produk mixed fruit, rice 5.000 promotion ini proses cara membuat mixed fruit. Berarti kamu buat sendiri? Iya. Oke. Terus buahnya apa aja ya? Ada mangga, ada nanas, lengkuang, sama kedong. Berarti 5? Iya. Oke. Terus ini kamu pernah buat dari modal ini jadi mau bisnis ya? Apa kamu udah pernah lakuin belum sebelumnya? Belum? Oke. Kalau di market ini kamu sudah jual berapa bisnis? Berapa? 50. 50? Iya. Artinya belum? Oke, 50. Itu laku semua atau ada yang dibawa pulang sama kamu? Itu di bawah pulang ada sisa. Ada berapa? Ada 10. 10. Terus solusi kamu biar habis bagaimana? Dijualin lagi. Dijualin lagi? Oke, soalnya target kamu kemana? Ke teman ataupun tetangga. Oke, berarti 10 yang masih sisa ya dari Iya. 50. Terus kalau misalnya kamu udah berusaha nih untuk menjual 10 yang masih sisa, ternyata masih ada nih di kamu 4 yang belum terjual, bagaimana solusinya? Gimana solusi kamu biar yang pastinya habis nih? Gimana ya? Lebih ditawarkan lagi Ke siapa? ke saudara ataupun Oke, misalkan saudara kamu mau nih, aku mau deh, tapi 2, cuman harganya kurangin lah. yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Habis. penting habis. Itu kamu akan menurunkan harga berapa? Harga aslinya kan 5.000. Ya, Aku turunkan harga 4.000. 4.000. Iya. Oke, terus nextnya kamu ada penjualan lagi nih, ada market day lagi. Itu sih kamu jual.
juga pas kamu buat ternyata loh kok cukupnya cuma sampai 45 piece doang ya, gimana lagi kok gak ada gitu, kok gak cukup sampai 50, kamu bikinnya kok cuma sampai 45 doang, biar sisa 50 dan pesanan aku tuh lengkap. Bagaimana solusinya? Tambah modal lagi terus gimana? Kamu nambah modal lagi, kamu beli lagi buah-buahannya seperti itu. Iya. Iya, oke. Misal kamu tambahin lagi dengan modal yang 5 tadi, yang kurang tadi. Oke. Sudah. Terus kamu kasih aku kan. Besokannya aku mau pesen lagi nih 50. Ternyata kamu pas sudah dituang-tuangin, loh, kok cuma 42 ya? Kok aku kurang 8? Padahal aku beli modalnya sudah benar 187. Kenapa ada yang salah nih? Apa ya? Kok bisa berkurang lagi? Kenapa ya? Tahu nggak solusinya? Tahu nggak kesalahannya tuh apa? Porsinya kebanyakan. Oke, porsinya kebanyakan. Kalau seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kalau misalkan, aduh ternyata porsinya kebanyakan nih, kamu harus melakukan apa? Biar modal 187 itu cukup untuk 50 pack. Nah, bagaimana? Kalau misalkan kebanyakan, berarti kamu harus bagaimana? Harus membuat ulang lagi pasang-pasang. Seperti itu, dia membuat 50. Oke, itu satu ya. Terus, oke itu ketemu jawabannya satu. Masih pasti lagi nih. Oke, ternyata ya ini masih ada yang kebanyakan. Ini sedikit. Aduh, diapain ya? Yang kebanyakan dituangin lagi biar seimbang. Oke, udah seimbang. Terus kamu tuang lagi ke sini. Ya, kebanyakan juga. Kok malah belakangan yang ini ya? Bagaimana? Ubah lagi. Kamu tuang lagi ke sini. Gitu. Enggak. Terus gimana? Gimana biar Diambil terus terus di diambil terus diseimbangkan. disimpanginnya bagaimana kamu tahu dia seimbang? Bagaimana caranya? Udah seimbang belum ya? Bagaimana kamu tahu kalau misalnya ini seimbang? Dia udah cukup deh. Ternyata masih kurang 2 lagi. Masih 2 lagi nih. Aku baru dapat 48, kan harusnya 50. Gimana? Supaya tidak terjadi seperti itu berturut-turut gitu loh. Biar kamunya juga gak kerja 2 kali. Gimana? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Kamu harus nimbang. Jadi satu pouch ini kamu timbang, misalkan ini ukurannya berapa nih beratnya, oke 100 gram. Yang ini berapa? Oh 110. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Dituangin lagi. Oke, lagi misalnya kita pakai warnanya kan. Iya. Kamu harus ukur ini berapa jadinya? 100. 100. Nah, kalau misalkan kayak begitu, berarti kan cukup. Ini ya 50. Kamu harus konsisten. Nggak boleh ada yang kebanyakan, nggak boleh ada yang kekurangan, gitu harus sama rata. Biar kamu tahu kalau misalkan dengan modal
udah ada kuncinya nih. Nanti kalau ada pesanan lagi modal di dari 187 itu 2 kali lipat nih, berarti 100 pieces. Oh, jadi kamu udah ada bayangan, jadi nggak perlu kamu nambah modal lagi, yang ada modal kamu makin habis. Oke, coba lihat lagi ke videonya. Oke, kalau misalkan kamu masakan ini, kamu pakai video atau pakai hai guys, tulisan gitu, aku open PO nih, pakai kata-kata atau Pakai kata-kata. pakai kata-kata. Terus kalau video ini dipakai nggak? Dipakai juga. Dipakai juga. Oke, menurut kamu lebih efisien yang mana? Lebih efektif yang mana? Video. Video. Oke, kenapa? Karena bisa melihat Produknya. Oke, bisa dari produknya. Kalau dari sini kan dilihat kamu cuma nunjukin si postnya aja kan. Kamu harusnya tuh ditambahin lagi di videonya, kasih tagline. Ini tuh ada buah ininya loh guys. Ada mangga, ada buah apa bengkoangnya gitu. Terus kamu tuang ke dalam mangkuk kayak gitu. Terus kamu cobain, terus kamu lihat ada berapa banyak, diaduk aja di mangkuk seperti itu. Ya, kalau misalnya kayak gitu doang, orang juga bingung apa sih yang dijual gitu loh. Ya, itu terus kamu tulis kosnya berapa mili, jadi lebih detail lagi gitu. Ya, iya, jadi orang bisa mengira kalau misalkan ada bukan teman kamu nih, tapi dia dari mulut ke mulut berapa mili gitu, 250. Kalau 250 lumayan lah kalau dijual 5.000 gitu kan. Gitu. Jadi kamu harus tahu ya tagline-nya tuh bagaimana gitu. Bukannya udah bener tuh tadi kalau kayak seperti itu. Kan ini jadi penutup terakhirnya gitu. Kan tengahnya kamu isi kayak yang tadi aku contohin gitu ya. Ya, terus tadi kamu kan bingung tuh untuk masalah HPP-nya. Kamu kalau misalkan nanti ada modal sekian 187 tadi, terus dibagi 50, itu kan hasilnya 3.700. Itu HPP-nya yang punya kamu 3.700. Nah, kamu jual berapa? 5.000 kan? Oke, misal gini, aku mau jadi reseller kamu dong. Boleh, tapi harganya turunin dong. Jadi 4.500 boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena nantinya nggak untung. Nggak untung. Kenapa nggak untung? Nggak balik modal juga. Oh gitu. Oke. Terus kamu akan mengasih harganya berapa? Apakah sama dengan 5.000 atau akan diturunkan? Harga asli aja. Oke, harga asli aja ya. Berarti biarkan saya yang naik gitu. Oke. Terus kalau ada lagi nih yang mau nitipin, ternyata di warung mau buka toko gede-gedean, terus dia butuh asinan kamu 100, tapi minta harga dikurangin 4.500. Boleh, kenapa? Karena dia bisa banyak. Bisa banyak. Terus bedanya aku sama dia apa? Kan sama-sama berkurang juga uangnya. Sama aja. Misalkan aku pesan 50 dan dia 100. Bedanya apa? Beda-beda. Gitu, nanti kamu
buahnya sama, kan ini ada buah sama airnya kan, buahnya itu berapa gram, airnya berapa gram gitu. Kenapa? Biar apa? Biar seimbang. Biar nggak terlalu banyak di sini air, di sini banyak buah gitu. Oke, ini udah kemasannya udah bagus kok. Tinggal itu aja, nanti tinggal gitu aja ya. Misalkan ini yang banyak harus ditimbang. Biar kamunya juga nggak rugi kalau aku mau ngeluarin modal lagi buat nutupin yang 5 pieces yang kurang gitu. Oke? Baik aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ya? Terima kasih ya. Terima kasih ya.